Apakah orang-orang ini akan dibunuh? Lei Ji bertanya setelah melihat pertempuran sengit di bawah. Berapa banyak kekuatan yang telah kamu pulihkan sekarang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak terburu-buru, alam Dewa Darah juga harus membayar kejahatan mereka, dan ini adalah harga mereka. Kami berasal dari dunia luar, sepertinya kami ditolak oleh sensi, penyerapan energi asal terhambat, apalagi pemulihan keabadian, dan dunia ini tidak tahu apakah itu karena kami dari dunia luar atau dunia luar, dunia itu sendiri, saya tidak dapat merasakan keabadian, hal ini sangat aneh. Lei Ji mengerutkan kening, dan sudah hampir 1000 tahun sejak dia keluar dari tanah hukuman Tuhan dan datang ke dunia sensi. Dan selama masa-masa ini, Lei Ji juga mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatannya sendiri, tetapi kecepatan dia dapat menyerap sumber ki sangat lambat sehingga dalam 1000 tahun, sumber ki dalam tubuh Lei Ji baru saja menembus 1 juta bintang. Anda tahu, ini adalah kekuatan yang sudah dimiliki Lei Ji. Dia dulunya abadi di dunia tanpa batas. Setelah diturunkan ke dunia sensi, dia ditolak oleh dunia, dan kekuatannya pulih perlahan. Tapi ini tidak bisa dihindari, meski pemulihannya lambat, tapi bagaimanapun juga, ini bukan kultivasi dari awal, fondasinya masih ada, yang dibutuhkan hanyalah waktu, selama ada cukup waktu, bahkan jika Anda tidak dapat mencapai keabadian, setidaknya kamu bisa mencapai Dewa Pejuang Bintang 9. Masih bisa menjadi orang yang sangat kuat lagi, adapun keraguan Lei Ji, Xiao Yan belum mencapai keabadian, tetapi dia tidak memiliki cara untuk mengetahuinya, tetapi gangguan Yuan Shen adalah contoh yang baik. Kekuatan avatar Yuan Shen harus mencapai keabadian fisik juga abadi. Namun, setelah avatar Yuan Shen datang ke dunia sensi, itu ditangkap oleh tangan besar. Itu sangat kuat. Xiao Yan tidak tahu dari mana tangan besar ini berasal, tetapi itu pasti terkait dengan rahasia tingkat yang lebih tinggi dari dunia sensi. Avatar dewa asli juga hilang. Saya pikir ada banyak rahasia di dunia ini yang saya tidak tahu. Sejauh ini, saya hanya melihat Jin Taiwei sebagai makhluk abadi. Sedangkan untuk makhluk abadi lainnya, saya belum tahu. Kenang Xiao Yan, Raja Tianzang sangat kuat, tetapi Xiao Yan tidak dapat memastikan kekuatan Raja Tianzang. Satu-satunya abadi yang bisa dipastikan adalah Jin Taiwei. Mata Lei Ji menyipit sedikit setelah mendengar kata-kata itu, dan setelah beberapa saat, dia menatap Xiao Yan dengan serius dan berkata, hati-hati, dunia sensi secara logis lebih kuat dari Changmang, bagaimana mungkin tidak ada keabadian, pasti ada yang besar konspirasi di dalamnya, atau dengan sengaja menyembunyikan keabadian ini, pendekatan seperti itu tidak diragukan lagi bahwa bahaya sedang mendekat, dan dunia sedang membuat pilihan. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan mengetahui dari Qiu bahwa hanya 10.000 tahun sebelum rencana Taixu untuk menyerang dunia sensi, tetapi Xiao Yan tidak tahu tentang dunia selain Taixu, atau perang melawan dunia luar telah terjadi, mulai hanya saja Xiao Yan dan yang lainnya masih terlalu lemah untuk mengetahuinya. Kemudian Xiao Yan melihat pertempuran di bawah. Pertempuran ini akan segera berakhir. Sekarang hanya 50.000 dari 200.000 elit dari alam Dewa Darah yang tersisa, dan 50.000 ini adalah upaya bersama dari beberapa leluhur dari alam Dewa Darah. Hanya dengan mengambil tindakan dapatkah mereka diselamatkan. Sosok-sosok yang sekarang bertarung di udara ini semuanya adalah kesombongan Liang Tiangong. Emosi mereka masih sama dengan Xing Yuxuan, sombong dan sulit diatur. Hanya beberapa dari mereka yang menemukan bahwa penguasa dunia mereka telah jatuh, dan beberapa orang melarikan diri, tetapi kebanyakan dari mereka beberapa orang tidak takut sama sekali, dan mereka akan bertarung sampai mati. Bunuh setengahnya, kata Xiao Yan. Lei Ji mengangguk, karena Lei Ji ditemukan, maka Lei Ji secara alami menjadi preman nomor 1 Xiao Yan. Lei Ji segera mengangkat tangannya, dan petir menyambar. Cahaya guntur ini hanya setebal lengan, tetapi kecepatannya sangat cepat. Kepala meledak seketika. Ratusan orang dibombardir dan dibunuh dalam sekejap. Halilintar tidak berhenti sampai di situ, tetapi dengan cepat bolak-balik di antara banyak tokoh, sasarannya sangat jelas, langsung membombardir kepala mereka, memusnahkan jiwa mereka seketika,
bahkan membunuh mereka secara langsung. Suara mendesing. Cahaya guntur ini seperti jimat kematian, membunuh puluhan ribu orang dalam waktu kurang dari setengah batang dupa segera. Tim Liang Tiangong runtuh, tetapi cahaya guntur ini tidak berhenti, pembunuhan terus berlanjut. Di depan cahaya guntur Lei Ji, ada banyak pertempuran abadi di Liang Tiangong, tidak peduli apakah itu pertempuran abadi bintang 9 atau pertempuran abadi bintang 1, selama mereka bertarung abadi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan akan terhapus dalam sekejap. Perhatikan akun resminya, Night Rain Wenling 0, 2 pembaruan setiap hari, puluhan bab di depan situs web, sehingga Anda dapat menontonnya sekaligus. Semua orang di Istana Surgawi Liang mulai melarikan diri ke segala arah, dan orang-orang yang masih hidup di alam Dewa Dara akhirnya mendapatkan nafas mereka. Di seluruh langit Istana Surgawi Liang, mayat tanpa kepala terus berjatuhan dari udara dengan kilatan leimang, dan langit menjadi lebih pekat, hujan darah. Oke, pembunuhan berakhir di sini. Untuk menyelesaikan sebab dan akibat, membunuh saja tidak cukup, kamu, kemarilah. Kata Xiao Yan. Lei Ji mengangkat tangannya, Lei Mang berhenti membunuh dan melingkari ujung jarinya yang ramping. Itu lebih terlihat seperti makhluk hidup dengan kecerdasan. Xiao Yan menoleh untuk melihat Xing Yuxuan, yang masih berani bergerak. Liang Tiangong hanya memiliki total 4 dewa pertempuran, dan sekarang 3 dibunuh oleh Xiao Yan. Sekarang dia adalah satu-satunya yang tersisa. Di bawah perintah Xiao Yan, Xing Yuxuan tiba-tiba sadar kembali, matanya bergetar, dan dia tidak berani untuk tidak menurut. Apakah kamu ingin hidup? Xiao Yan memandang Xing Yuxuan dengan dingin. Tidak peduli seberapa bangga dan sombongnya dia sebelumnya, semua kesombongannya akan hilang saat menghadapi kematian. Di hadapan kekuatan absolut, dia sekarang merasa seperti semut. Umumnya rentan. Xing Yuxuan mengangguk dengan gemetar, lagi pula, 3 pelajaran sebelumnya meninggal dengan sangat tragis, bagaimana mungkin dia tidak takut? Mulai sekarang, Anda akan menjadi penguasa dunia dari Istana Surgawi Liang. Saya dapat menyelamatkan hidup Anda, tetapi setelah itu, setiap 500 tahun, Anda akan menawarkan 50 juta keping pil energi abadi dan 1 juta keping energi sumber ilahi ke benua Doudi. Dan 10.000 keping seni bela diri dan keterampilan bertarung. Batas waktu untuk mengabadikan adalah 100.000 tahun. Xiao Yan berkata dengan dingin, untuk benua Doudi, Xiao Yan dapat sepenuhnya menghancurkan Istana Surgawi Liang secara langsung, tetapi untuk identitas makhluk tertinggi namun, jika Xiao Yan melakukan ini, itu sama saja dengan melemahkan kekuatan dunianya sendiri. Xiao Yan tidak menunjukkan terlalu banyak kebaikan, dia juga tidak langsung menjarah, tetapi memberi mereka waktu dan kesempatan, tetapi ini adalah hasil terbaik. Karena bahkan jika Xiao Yan secara langsung menjarah sumber daya Liang Tiangong untuk dipasok ke benua Doudi, itu sendiri tidak ada artinya. Cara mengabadikan akan membuat benua Doudi lebih kompetitif, dan pembangkit tenaga listrik yang berasal darinya akan menjadi lebih kuat. Xiao Yan harus melihat jauh dan membuat rencana jangka panjang untuk benua Doudi. Xing Yuxuan sedikit membeku ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia tidak sadar sejenak, dia pikir Xiao Yan akan membunuh mereka semua, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan memberi mereka kondisi seperti sebab dan akibat, dari 2 alam. Bab sebelumnya isi penanda bab berikutnya.